Halo, selamat datang di Turi Kata Oge. Kamu apa kabar? Gimana, udah ngapain aja hari ini? Semoga target-target hari ini semuanya tercapai ya. By the way, ada nggak buku-buku yang baru aja selesai kamu baca? Kalau gue, dalam video kali ini gue akan membagikan beberapa judul buku yang sempat gue selesai baca beberapa waktu lalu. Dan secara mengejutkan, keempat buku ini memiliki kemiripan satu sama lain. Kalau kamu mau coba nebak, apa aja sih kesamaan yang ada di antara buku-buku yang gue baca? Please let me know your guess. Tinggalkan tebakan kamu di kolom komentar. So, mari kita mulai ke videonya. Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Buku pertama adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya karya Keigo Higashino atau Higashino Keigo Sensei. Buku ini adalah salah satu buku yang konon katanya cukup berbeda dari buku-buku yang biasanya ditulis oleh sang penulis, karena Keigo Higashino terkenal sebagai seorang penulis bergenre misteri detektif. Nah, ini buku sebenarnya terkenal banget, tapi gue akan coba sedikit menceritakan apa sih isi buku ini. Seperti judulnya, buku ini berpusat pada toko kelontong Namiya. Kakek Namiya, sang pemilik toko itu terkenal sebagai seseorang yang suka memberikan sesi konsultasi via surat. Dan orang-orang yang konsultasi sama dia itu biasanya nggak menjelaskan atau tidak memberitahu identitas mereka yang sebenarnya. Nah, di awal buku kita bertemu dengan 3 orang, yaitu Sota, Kohei, dan Atsuya. Mereka adalah 3 sekawan yang juga merupakan pemuda berandalan, dan mereka itu baru melaksanakan aksi pencurian. Saat itu mereka itu sedang mencari tempat untuk bersembunyi, dan kemudian mereka pun bersembunyi di toko kelontong Namiya yang situasinya adalah sebuah toko yang waktu itu sudah terabaikan gitu. Ketika mereka menunggu datangnya fajar, tiba-tiba masuklah seamplop surat dari lubang surat, dan di situ kita melihat bagaimana si Sota, Kohei, dan Atsuya ini merespon surat tersebut. Di dalam buku ini terdapat banyak aksi surat menyurat alias korespondensi, dan buku ini juga bermain dengan waktu. Buku ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga dari beberapa pihak juga. Dan buku ini terdiri dari beberapa bab, seingat gue 5, dan babnya itu cukup panjang-panjang ya, dan setiap bab itu memiliki tokoh utama masing-masing. Jadi dengan situasi yang demikian, kita jadi bisa take time untuk mengenal tokoh-tokoh tersebut dan melihat apa sih yang sedang mereka alami, apa persoalan yang mereka harus hadapi, dan bagaimana kegiatan surat menyuratnya mereka, konsultasi mereka dengan tokoh kelontong Namiya ini membantu mereka menanggapi masalah yang mereka sedang hadapi. Nah, di belakang buku, kita dijanjikan bahwa setelah peristiwa yang mereka alami di sini, Sota, Kohei, dan Atsuya akan mengalami suatu perubahan dalam hidup mereka. Dan itulah salah satu hal yang membuat gue sebagai pembaca penasaran gitu. Why does it matter? Kenapa peristiwa di sini bisa mengubahkan hidup mereka? So that's the story. Dan gue sangat mengapresiasi si penulisan si Keigo Higashino Sensei ini, karena di sini terdapat berbagai detail tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jepang dan dampaknya terhadap situasi ekonomi, sosial, politik pada masa yang bersangkutan. Dan tentunya semua itu nantinya juga akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung kehidupan dari tokoh yang ada dalam buku ini gitu. So, gue acungi jempol terhadap penulisannya Keigo Higashino Sensei ini, recommended. Buku kedua adalah Rooftoppers karyanya Catherine Randall. Buku ini adalah buku middle grade, yang artinya target pembacanya adalah anak-anak. Buku ini berlatar pada suatu masa ketika masih sangat jarang ditemukan atau sangat tabu bagi perempuan untuk memakai celana atau juga perempuan untuk main cello. Buku ini bercerita tentang Sophie, seorang anak perempuan yang merupakan salah satu penumpang yang selamat dari peristiwa kecelakaan kapal Queen Mary. Waktu itu dia ditemukan berada di dalam
sebuah kotak cello case, dan kotaknya itu lagi terapung gitu. Nah, dia kemudian ditemukan oleh Charles Maxim, dan Charles Maxim ini juga adalah salah satu dari segelintir penumpang yang selamat dari peristiwa tersebut. Selama bertahun-tahun Sophie tinggal bersama Charles, namun karena suatu kejadian, karena satu dan lain hal, Sophie memutuskan untuk pergi mencari ibunya, tapi tidak seperti Hachi karena dia pergi bareng sama Charles. Dia pergi ke Paris untuk mencari ibunya. Jadi setelah tinggal sekian lama di London, dia melakukan perjalanan ke Paris, dan di Paris nantinya Sophie akan bertemu dengan beberapa teman yang luar biasa, yang sangat anti mainstream. Gue suka dengan gaya penulisannya Katherine Rundell, dan menurut gue dua kata yang cukup bisa menggambarkan isi buku ini tuh adalah fun and crazy, menyenangkan dan gila gitu. Ini adalah dua kata yang gue pinjem dari salah satu review yang gue baca di Goodreads, dan gue setuju banget gitu. Buku ini juga memberikan gue banyak hal untuk dikutip ya. Gue senang dengan beberapa hal yang dicantumkan dalam buku ini, dan gue juga this book does really feel like adventurous meskipun nggak adventure banget gitu. Terus kurangnya dari buku ini menurut gue adalah kurang panjang. Jadi tuh setengah awal dari buku ini berada dalam time span yang cukup panjang, tapi nggak terlalu banyak yang terjadi. Nah, dan itu agak membosankan awalnya. Terus setengah ke belakang tuh, meskipun time span-nya sangat singkat, cuma dalam hitungan hari atau minggu gitu, tapi banyak yang terjadi dan seru. Banyak hal-hal menarik juga. Jadi itu sih yang menurut gue kurang dipanjangin dikit aja bagian belakangnya apalagi gitu. So that's Rooftoppers by Katherine Rundell. The next book is Dolagut, Toko Penjual Mimpi karya Imie. Gue udah bikin satu video khusus tentang buku ini, jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk nonton, gue akan tinggalkan linknya di description box. Terus ada sedikit informasi nih, jadi Dolagut, Toko Penjual Mimpi ini sekarang sedang ada dalam masa cetak ulang karena ada revisi. Sepemahaman gue gitu ya. Ada revisi judul, jadi bukan Dolagut, Toko Penjual Mimpi, tapi Dalergut, Toko Penjual Mimpi. Dalergut, ya. Dan si covernya juga berubah ya. So, kamu bisa cek akun media sosialnya Penerbit Baca untuk tahu lebih lanjut. Buku ini bercerita tentang apa? Tentu saja tentang Dolagut, Toko Penjual Mimpi. Nah, buku ini berlatar di sebuah tempat yang hanya bisa dikunjungi manusia dan hewan ketika mereka sedang tertidur. Dan tentunya di situ kita bisa menemukan Dalergut, Toko Penjual Mimpi. Nantinya kita akan berkenalan dengan Penny, sang pegawai baru, juga Dalergut, si pemilik toko, terus nantinya berbagai karyawan yang bekerja di Dalergut, Toko Penjual Mimpi, juga orang-orang di sekitarnya. Terus kenalan juga sama beberapa pelanggan dan para produsen mimpi. Yang surprisingly mereka ini semuanya, ya sebenarnya tentu aja sih mereka punya masalah dan keunikan masing-masing. Buku ini mengangkat tema mimpi dan mengeksplorasi tema mimpi sebagai bunga tidur gitu. Tapi tentunya ada juga berbagai subtopik, subtema yang ada di sini, yaitu seperti impian atau cita-cita, terus ada juga tentang relasi antar manusia, tentang trauma, hal-hal yang menurut gue sangat relevan. Bahkan nyangkut juga ke soal kerjaan, etos kerja menurut gue. Buku ini menurut gue cocok untuk dibaca oleh Gen Z, Millennials, juga generasi Alpha. Kalau generasi yang atas-atasnya Millennials juga, yang sebelum Millennials juga menurut gue sangat baik kalau baca buku ini. Ini vibe-nya tuh sangat ringan, buku ini ringan, nggak panjang juga, terus heartwarming. So kalau lagi nggak mau baca buku yang tebel-tebel dan pengen yang nyantai aja bacanya dan bisa bikin tidur jadi lebih nyenyak karena ini sangat validating, go check this book out. Buku selanjutnya gue nggak punya hard copy-nya karena gue bukan membaca bukunya tapi mendengarkan audiobook di YouTube. Judulnya adalah Die Fabelmacht Chroniken Brennende Worte oleh Katherine Lange. Tapi gue punya buku pertamanya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu The Fabulators Chronicles, Tanda Api.
Brandon the Worte adalah buku kedua dari duologi ini, yang mana artinya itu adalah buku terakhir. Tapi sebenarnya ada prequelnya. Jadi gue nggak yakin ini trilogi atau bukan ya. Pokoknya gitu dah. Itu buku setelah yang ceritanya berlangsung setelah buku yang ini, dan itu di situ tamat lah ceritanya. Karena tidak mungkin gue membagikan isi dari buku kedua tanpa spoiler, makanya gue akan ceritain sedikit isi dari buku pertamanya ini, yaitu Tanda Api. Nah, Tanda Api dimulai dengan pertanyaan apakah Mila percaya akan adanya cinta pada pandangan pertama. Pertanyaan ini diajukan kepada Mila oleh seorang kakek tua misterius yang dia temui di TGV ketika dia sedang ada dalam perjalanan dari Berlin ke Paris. Mila ini kabur dari ibunya, minggat, karena mereka baru berantem. Nah, di Paris, Mila bertemu dengan seorang pemuda bernama Nicholas. Nah, si Nicholas ini ternyata adalah seorang pemuda yang sudah lama dituliskan oleh Mila dalam tulisan-tulisannya dia. Bahkan meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, di lain sisi ternyata juga Nicholas sudah menuliskan tentang Mila sejak lama gitu. Jadi bisa terbayang ya bahwa ini adalah suatu novel yang berisi tentang suatu kekuatan yang mengizinkan orang yang memiliki kekuatan ini mewujudkan realita melalui tulisannya. Nah, ini adalah fantasi romance, jadi akan ada juga second male lead. So, watch out for that. Mungkin cerita yang mengusung kekuatan yang mengizinkan pemilik kekuatannya itu untuk mewujudkan tulisannya menjadi suatu kenyataan itu sesuatu yang nggak baru, nggak original banget gitu ya. Tapi gua menemukan bahwa cara penulis menciptakan sistem kekuatan ini dan bagaimana nantinya para tokoh memiliki filosofi yang berkaitan dengan kekuatan fabulasi namanya, itu menarik menurut gue. Dan sekedar informasi aja, si pemilik kekuatan itu namanya Fabulator. Tentu saja. Lalu buku kedua ini menurut gue adalah cerita utamanya. Jadi buku pertama tuh baru sekadar perkenalan dengan tokoh-tokoh dan kemudian juga bagaimana sih sistem kekuatan ini gitu. Meskipun di buku pertama ada suatu masalah yang harus diselesaikan, buku kedua itu memuat masalah yang sebenar-benar-benarnya. Waktu awal-awal gue dengerin Brandon the Worte, gue tuh cukup senang karena gue kembali ke dunia yang udah lama tidak gue kunjungi gitu, dan ada pula beberapa tokoh yang gue rindukan. Nah, jadi senang kan ketemu mereka lagi. Tapi perihal plot, jalan cerita, gue cuma suka 2/3 sampai 3/4 awalnya. Sisanya gue nggak terlalu suka. Mungkin ini karena masalah preferensi, karena gue kena second lead syndrome. Tapi ya gue kurang suka bagian akhirnya gitu. Dan perlu di note bahwa buku kedua itu jauh lebih affectionate dari buku pertama. So mungkin buat orang-orang yang kayak gampang dapat cringe kalau apa namanya terlalu banyak romansenya gitu ya. Jadi maybe it's not for you. So am I glad that I listened to this book? Ya, gue senang akhirnya gue mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditinggalkan oleh buku pertama ini. Tapi ya gladnya juga karena ya udahlah, gue tahu akhir dari cerita itu kayak apa. Jadi gue nggak penasaran lagi gitu, karena akhir buku ini tuh nggak menggantung banget, tapi menimbulkan pertanyaan banyak di gue secara pribadi gitu. So that's the 4 books I finished reading a while ago. Dan kamu udah bisa nebak belum apa aja kesamaan dari buku-buku ini? Gue bahas dulu dari Keajaiban Toko Kelontong Namiya dan 2 Lagu Toko Penjual Mimpi ya. Ya, dari judulnya memang udah mirip karena ada kata toko di dalamnya, tapi tentunya isinya kan beda banget ya. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua buku ini adalah keduanya secara mengejutkan sedikit menyinggung sesuatu yang berkaitan dengan The Beatles. Tapi lagi-lagi intensitasnya beda ya. Dan jelas ya, ini kan tebal bukunya juga beda. Jadi tentunya ini lebih banyak
memuat sesuatu yang berkaitan dengan The Beatles itu, dan ini cuma sedikit banget gitu. Dan hal kedua adalah buku ini keduanya membahas tentang cita-cita yang mungkin kalau menurut orang terlalu muluk-muluk gitu. Tapi lagi-lagi keduanya tentunya di sini dibahas dengan cara yang berbeda dan diselesaikan atau ditutup dengan akhir yang berbeda pula. Jadi itu adalah kesamaan dari lagu Toko Pencul Mimpi, juga keajaiban Toko Kelontong Namiya. Terus kalau ini The Fabulators Chronicles sama Rooftoppers, mereka itu mungkin kamu udah bisa tebak, sama-sama berlatar di Paris. Nah, tapi yang lebih mengejutkan menurut gue adalah kedua buku ini memuat tokoh yang kerjaannya itu loncat-loncat dari satu bangunan ke bangunan lain. Kalau ini kan udah jelas ya, Rooftoppers. Dari namanya udah ketahuan ada yang bakal kayak gitu. Tapi di sini nantinya kamu akan ketemu sama tokoh yang hobinya tuh kayak gitu. Jadi gue agak mempertanyakan juga, apakah emang orang di Paris tuh begitu ya? ada komunitas tertentu yang suka kerjanya loncat-loncat dari gedung ke gedung. So that's pretty interesting for me. Dan itu dia buku-buku yang beberapa waktu lalu gue selesai baca. Kalau kamu gimana? Apa aja buku yang baru selesai kamu baca? Please let me know. Dan atau kamu mungkin udah pernah baca di antara keempat buku ini dan kamu punya pendapat tersendiri tentang buku-buku tersebut, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai sini. Kalau misalnya kamu ingin video ini ditonton oleh lebih banyak orang, jangan lupa pencet tombol like-nya dan juga bagikan ke orang-orang di sekitar kamu. So, semoga hari kamu menyenangkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!